Sebagai orang Indonesia, kita mengenal baik apa itu masuk angin. Gejala masuk angin pun beragam, mulai dari meriang, perut kembung, pusing, mual, pegal-pegal. Obatnya pun sederhana, cukup dikerok atau minum teh panas. Kalau belum cukup, pakai koyo, dibalur minyak kayu putih, ditambah tidur yang cukup. Masuk angin adalah hal yang umum dan sangat dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau membicarakan ini ke teman-teman yang bukan asli Indonesia, mereka kebingungan, mengerjitkan dahinya ketika diceritakan tentang masuk angin. Mendengar penjelasan tentang masuk angin dan melihat gambar hasil kerokan membuat mereka kompak bertanya, apakah ini sudah teruji klinis? Saya jadi berpikir, apakah iya masuk angin ini hanya penyakit orang Indonesia? Sebenarnya jika dilihat dari kacamata dunia medis, penyakit masuk angin memang tidak ada. Namun dalam dunia medis dikenal konsep malaise. Konsep malaise ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidaknyamanan ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, yang menyebabkan merasa tidak enak badan seperti perut kembung, pegal-pegal, pusing, demam, pilek, dan mual, ataupun badan yang kedinginan. Konsep malaise inilah yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menyebut masuk angin. Lalu, apa kata para ahli mengenai masuk angin ini? Menurut Dr. Andi dari Ikatan Dokter Indonesia, mengatakan bahwa masuk angin adalah hal luas yang dikenal oleh orang Indonesia. Orang Indonesia cenderung mengenali perasaan, rasa mual, demam, rasa nyeri sendi ketika mengalami masuk angin. Namun sebenarnya yang sedang terjadi ketika kita merasakan hal tersebut adalah kombinasi dari salah satu gejala tersebut. Karena masuk angin adalah hal yang sangat melekat untuk kita sebagai orang Indonesia, maka menarik juga untuk kita mengetahui pandangan dari ahli budaya. Melanie Budianta adalah seorang profesor ilmu budaya dari Universitas Indonesia. Menurut beliau, angin adalah hal yang cukup melekat bagi orang Asia Tenggara dikarenakan iklim tropisnya. Asia Tenggara yang bersuhu tinggi, lembab, serta disertai hujan berangin membuat masyarakatnya lebih rentan mengalami tubuh yang tidak fit. Contoh negara Asia lainnya adalah Vietnam. Terunggil adalah masuk angin versi orang Vietnam. Sebuah rasa tidak nyaman yang dialami ketika perut tidak enak, kepala pening, mata sayu, persendian badan sakit, dan juga perut mual. Pengobatannya pun sama seperti di Indonesia, yaitu dengan kerokan. Kerokan sendiri di Vietnam disebut dengan Chow Gyu, yang tujuannya mengeluarkan angin berlebih dalam tubuh. Selain masuk angin, penyakit angin lainnya yang dikenal luas di Indonesia adalah angin duduk. Bahkan orang-orang masih percaya bahwa angin duduk adalah kematian yang diakibatkan dicolek makhluk halus. Padahal angin duduk dalam dunia kedokteran disebut dengan angina, atau juga disebut penyakit dada, chest pain. Untuk bekerja, jantung membutuhkan pasokan oksigen yang diantarkan oleh pembuluh darah koroner. Nah, angin duduk ini terjadi ketika pembuluh darah koroner mengalami penyempitan. Jadi sebenarnya angin duduk adalah sakit jantung yang perlu penanganan serius. Dari contoh angin duduk tadi, menurut Dr. Andi, ketika menjelaskan sebuah penyakit, kita cenderung menjelaskan perasaan. Dan berdasarkan pendapat dari Profesor Melanie, angin adalah penggambaran dari spektrum kultural mengenai keseimbangan. Angin digunakan untuk mencari arah dan juga digunakan untuk menjelaskan kondisi tubuh kita. Sehingga bagaimana kita menjelaskan rasa tidak nyaman sebagai orang Indonesia ketika badannya tidak enak, seperti ada angin yang berlebihan, yang kita sebut masuk angin. Jadi walaupun masuk angin bukanlah penyakit medis, namun rasa tidak enak di dalam tubuh tidak boleh kita sepelekan. Tetap waspada ketika masuk angin terasa berkepanjangan. Karena jelas itu bukan angin yang membandel, melainkan bisa jadi memang ada masalah lain di tubuhmu. Jadi tetap waspada ketika masuk angin.